Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, yang lagi nyedot aqua, jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang jawab salam saya semangat, utangnya lunas tuh, insyaallah. Yang setengah hati jawab salam saya doain mudah-mudahan tambah lagi kelibet utang. Makanya yang semangat ya, Bu, cicilan daster panci masih banyak, jawab salam yang semangat dong. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Angkat tangan kita masing-masing. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah, para anak-anak muda, pemuda, pemudi yang kita seluruhnya, saya berdoa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita penjagaan dari dunia sampai akhirat. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillah. Berkat nikmat dan juga cucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita kumpul di tempat dan kediaman yang insya Allah berkah bangunannya, selamat penghuninya. Hujan turun bukan masalah kalau kita punya niat yang lempeng untuk nambah ilmu, nambah wawasan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Bahkan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan turunnya hujan bersamaan dengan Allah gugurkan kita seluruhnya punya dosa. Berapa banyak, ada yang bisa ngitung berapa rintik hujan yang turun membasahi bumi? Ada? Kalkulator jempol. Teknologi canggih sehebat apapun Jepang, Amerika nggak bakalan bisa nemuin berapa banyak cucuran rahmat melalui hujan turun dari Allah basahin bumi, nggak bakalan kehitung. Persis kayak nikmat Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau hari ini Allah masih berikan kepada kita banyak nikmat, iman, Islam, hidayah dan taufik, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan bukan hanya hari ini Allah berikan iman, Islam, hidayah dan taufik, berlebih lagi pada waktu yang sangat menentukan, waktu sakratul maut, ajal menjemput. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah tetapkan, Allah lestarikan, Allah istiqomahkan nikmat iman, Islam, hidayah, saat kita dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mati kita husnul, sebab orang yang meninggal mati dalam keadaan mulia husnul khatimah, alamat di akhirat nggak bakalan ketuker, pasti masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita berikan, kita salurkan, kita ucapkan salam kesejahteraan dan keselamatan kepada Tuan Paduka yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad, Nabi yang begitu sayang sama kita.
Rasul yang begitu peduli, perhatian banget Nabi sama kita selaku umatnya. Tinggal kita nih mampu apa enggak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat pilihan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim saya kepada seluruh para hadirin hadirah, pemuda-pemudi yang alhamdulillah di Palbatu Menteng Dalam ini semuanya pada semangat-semangat kalau urusan majlis ilmu. Wabil khusus teristimewa kepada guru kita bersama, pembina sekaligus pimpinan majlis ilmu Nurul Ilmi, yaitu Abu Ya Kiai Al-Hajj Dr. Randes Muhammad Yasin Rashid, dan juga penghubung saya, sahabat juang saya, Ustadz Abdul Razak Asmat. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita, tokoh masyarakat kita, tokoh agama kita. Pak RT, PRW ada nggak? Pak. Wa ilaha illallah. Ini yang disebut ulama juga, umarok jo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kampung berkah. Insya. Dan para hujat semua, tokoh sepuh, mini sepuh, kita doain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan anugerahkan kenikmatan dari dunia sampai akhirat untuk beliau-beliau. Allah berikan usia yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita mudah-mudahan Allah kasih sehat wal afiah. Biar usianya selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada kita selaku murid dan jamaahnya. Dan saya berdoa kepada seluruh para hadirin dan hadirah, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat, bukan hanya untuk keluarga kita tapi juga untuk orang banyak. Yang sakit saya doain mudah-mudahan sembuh, yang lagi batuk mudah-mudahan Allah hilangin batuknya, yang pilek mudah-mudahan Allah angkat pileknya, yang lagi sakit mata mudah-mudahan Allah angkat matanya. Saking semangat doa tuh Buya, la haula wala quwata. Juga untuk pemilik ini rumah, orang tua daripada Ustadz Razak yang bernama Bapak almarhum Asmat bin Abdullah, dan juga ibunda beliau, Ibunda Hajah Ruqayyah binti Abdurrahman, ya, yang sekarang ditempati adalah kakak daripada Ustadz Abdul Razak, yaitu Ibu Hajah Khairiyah. Ya, konon katanya ninggalin anak 2, suaminya meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan keharmonisan dan juga kemakmuran untuk keluarga besar beliau. Bu, mana sih yang ibu suaranya? Ilaha illallah, dipanggilin gak ada sautannya. Bu, kalau kelebihan sedikit lagi nyayur, oper kemali nyeberangnya. Ayam goreng kebetulan lagi bikin 4 ekor, lebihnya 3 ekor, kepakainya cuma 1 ekor, lempar kemari. Ya begitu ya. Insya ajaran Nabi itu begitu. Sampai urusan masak sayur aja kata Nabi, kuahnya suruh dibanyakin supaya apa, tetangga bisa ngerasain. Tuh, masya Allah. Mudah-mudahan jadi perhatian tokoh masyarakat nih. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saya bingung mau ngomong apa depan guru. Nggak tahu, saya nggak ngonsep, jujur aja. Nggak ngonsep saya. Cuma karena saya ngelihat dan menyaksikan semangatnya orang-orang Palbatu di sini untuk urusan majelis ilmu, ya saya juga mau nggak mau harus semangat juga. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada doa yang kita sebut doa ini dengan nama doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Gimana bunyinya? Doa sapu jagat. Lu main lirik-lirik kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hasanah di dunia, berikan kepadaku hasanah di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka.
Pada ngaji nggak sih? Hah? TPA nggak? Lupa lagi ada yang nyautin. Duit di dompet ngerti berapa angka terakhirnya. Doa dilupa, ilmu dilupa. La haula wala quwata. Manusia afatul ilmi anis. Ya, bencana ilmu itu adalah lupa. Ya kita manusia tempatnya salah, tempatnya lupa dimaklum. Doa sapu jagat namanya. Ketika ada orang sedang berdoa kepada Allah, syahdu mengharu biru itu suasana. Ya Allah, berikan kepada kami, istri, suami kami, anak-anak kami hasanah di dunia. Setelah engkau berikan kepada kami hasanah di dunia, berikan kami pula ya Allah lanjutan daripada hasanah dunia, yaitu hasanah akhirat. Allah dan Rasulnya ngajarin kita itu bukan minta hanya kehidupan dunia. Apalagi kita orang beriman. Orang beriman harus yakin akan ada cerita negeri akhirat setelah kehidupan dunia. Jadi kalau ada orang yang fokusnya pokoknya dunia aja, dipertanyakan tuh keimanannya. Kenapa dia nggak siap-siapin soal akhiratnya? Padahal akhirat itu justru harus lebih fokus untuk kita ambil ketimbang dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini jangan diterusin, gue gak minta diterusin, tapi bagus. Alhamdulillah kita orang beriman ini pasti selesai kita hidup di alam dunia akan dipindahin oleh Allah ke dalam negeri akhirat. Karena itu kita minta kepada Allah, ya Allah seperti halnya engkau berikan kepada kami hasanah di dunia. Bagi yang laki alhamdulillah punya istri bini yang soleha. Yang perempuan punya laki kita alhamdulillah suami kita soleh. Itu nikmat, artinya hasanah dunia Allah udah kasih. Bagi kita orang tua punya anak keturunan aulad abrar, dzurriyyah thayyibah, itu adalah kenikmatan yang Allah kasih di alam dunia kita. Alhamdulillah punya rumah. Orang di mana-mana sekarang ini lagi garuk-garuk kepala nggak gatel. Ekonomi lagi merosot, nyari uang sulitnya, masya Allah. Yang kemarin ngontrak begitu datang pandemi akhirnya apa? Diusir sama yang pemilik kontrakan. Nggak ada rumah. Datang musim hujan dia nggak tahu harus berteduh di mana. Didong tuh anaknya. Yang bapak dorong gerobaknya, panas kepanasan, hujan lepek. Allah kasih rumah untuk kita itu hasanah dunia. Allah kasih harta benda yang begitu banyak tuh hasanah dunia. Tapi kita orang beriman minta juga negeri akhirat biar hasanah. Nah, kalau udah kita dapetin hasanah di akhirat, itulah yang paling tertinggi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai di ujung nih ayat juga doa juga kan? Ayat juga doa. Waqina adzabannar. Ya Allah, lepaskan, bebaskan, hindarkan, jauhkan ya Allah kami, istri, anak-anak kami, seluruh jajaran rumah tangga dan keluarga kami dari petaka api neraka. Ini yang harus kita pertahanin doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hebatnya ini doa pernah diberikan satu komentar oleh Syekh Hasanul Bisri, yang ucapan Syekh Hasanul Bisri ini dituangkan oleh Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali di dalam satu kitabnya Ihya Ulumuddin. Siapa coba tunjuk tangan yang udah pernah baca kitab Ihya Ulumuddin? Nggak perlu hatamin, baca aja. Siapa coba? Bang, ada nggak yang udah baca Ihya Ulumuddin? Ngaji, cari, ubek majelis ilmu yang di situ ngebahas kitab Ihya Ulumuddin. Siap? Siap? Janji? Insya Syekh Hasanul Bisri mengatakan bahwa sungguh nikmat yang Allah katakan itu adalah hasanah di dunia adalah menjadi syarat untuk seseorang mendapatkan hasanah akhirat. Atau kita balik pemahamannya,
Nggak bakalan orang tuh dapat hasanah akhirat kalau sebelumnya di alam dunia dia nggak dapat hasanah dunia. Paham sampai sini, Pak? Bu, paham? Paham? Ini pikirannya kemana sih ibu? Padahal nggak ada ikatan cinta nih hari. Hah? Udah sibuk dulu, singkirin dulu Mas Alnya, Mbak Andinnya, Elsanya. Lagi itu film nggak ada kelar-kelarnya ya. Udah berapa episode sekarang tuh ikatan cinta? Lebih. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Kata Syekh Hasanul Bisri mengatakan bahwa sungguh yang namanya seseorang kalau pengen dapat hasanah akhirat, hasanah dunia dulu dijelmain, dimunculin dulu. Kalau dapat hasanah di dunia pasti nanti akan ngebuntut tuh hasanah akhirat juga bakalan dapat. Orang nggak dapat hasanah dunia ya nggak bakalan juga hasanah akhirat. La haula wala quwata. Lanjut lagi. Penjabaran dari Syekh Hasanul Bisri mengatakan sedangkan hasanah dunia itu apa indikasinya? Tandanya apa orang dapat yang nikmat-nikmat di alam dunia? Apa hasanah dunia yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya? Kata Syekh Hasanul Bisri, orang yang mendapatkan hasanah dunia itu indikasinya dua. Tandanya dua. Yang pertama adalah orang kalau sudah dipenuhi dalam otak pikiran kepalanya itu banyak ilmu tentang ajaran agama Islam. Tanda pertama Allah berikan hasanah dunia yang kemudian pasti ikut ngebuntut hasanah akhirat dapat. Ayo geseran, geseran. Sini neng, kemarian nih, tuh masih banyak tuh. Sedian dong, kemari geseran. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kemarian. Udah enggak rintik kan? Udah enggak gerimis kan? Udah enggak kan? Ya. Lanjut ya, Bu. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Jujur banget. Jujur banget. Hasanah di dunia itu ditandai seseorang pasti punya ilmu. Tuh tandanya itu. Orang kalau paham agama, insya Allah Allah akan berikan yang namanya hasanah di akhirat. Yang penting paham dulu soal agama. Punya ilmu tentang Al-Quran dan informasi dari Rasulullah melalui hadisnya. Makanya Masya Allah kalau ada kampung satu aja majelis ilmu ada dalam satu kampung nih. Kalau Menteng Dalam berapa banyak sih majelis ilmu? Mambrakan Ustaz ya. Mambrak wa Allah. Sampai alhamdulillah. Selatan kita ini marak majelis ilmu. Tebet hebat, Setiabudi cakep. Ya, kalau sini masuknya apa kecamatan? Menteng Dalam ya. Menteng Dalam juga cakep. Menteng Atas begitu juga ya. Alhamdulillah marak majelis ilmu. Artinya apa? Allah lagi ngebuka peluang dan celah serta kesempatan untuk kita menjadi orang-orang berilmu. Sebab orang-orang yang berilmu itu akan didongkrak harkat dan martabatnya, posisinya oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan pada letak yang paling atas. Orang yang berilmu enak deh Bu, pokoknya kalau jadi orang berilmu hidup nggak tebak-tebakan, betul? Kalau punya ilmu hidup nggak tebak. Dulu pernah nggak kita ujian? Pernah besok ujian malamnya kita nggak belajar, pernah nggak? Yang lagi ngomong pernah? Yang lagi ngomong nih pernah? Besok ujian malamnya gak belajar sama sekali. Walhasil apa? Begitu tuh pengawas ngasihin lembar pertanyaan, begitu selesai lembar pertanyaan, lembar jawaban dikasih. Untungnya bukan esai pilihan. Apa yang saya perbuat? Hitung kancing udah tang tingtung ABCD. La haula wala quwata. Persis orang yang nggak ngerti agama begitu juga, ngomong asal jeblak, bersikap nggak punya moral. Orang kalau nggak punya ilmu. Sementara orang yang punya ilmu, wah hebat pokoknya. Allah ngasih penghargaan terhadap dirinya yang punya ilmu, orang lain juga akan taruh hormat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nih lama-lama gue jadi kayak mie diputer nih. Iya begini aja. Tapi alhamdulillah untuk ilmu nih. Ya,
juga niatin untuk menjalankan perintah instruksi dari saya punya guru. Kita doain mudah-mudahan beliau sehat panjang umurnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Jadi nggak perlu pakai kamera disorot ya, masuk gorong-gorong, datang ke ladang, sapa petani, pura-pura aja nanem beras. Nanem beras, beras udah jadi, nanem padi. Biar apa? Masuk ke dalam kamera. Dikatai daya piket, nggak perlu begitu daya piket. Daya piket itu adalah kalau orang sudah ilmunya banyak, insya Allah Allah yang akan angkat, bukan media sosial yang angkat derajatnya. Betul? Insya. Awas nih, zaman sekarang banyak tipu muslihat bu, makanya minta kepada Allah mudah-mudahan kita setiap ngelihat, melihat, kita menilai, menghukumi bukan dengan mata kepala, pakai mata batin. Zaman sekarang nih, kalau nggak kita jeli-jeli soal ilmu, maaf, ketipu mulu kita umat Islam. Betul bu? Betul. Nabi yang bilang, sayati zamanun ala ummati sanawatun khadda'ah. Akan datang satu zaman di mana zaman tersebut dialami oleh umatku. Zaman itu adalah zaman yang sangat sulit. Yang jelek dikata buruk, bener nggak? Sama dua-duanya itu kan nggak fokus kan? Yang jelek dikata cakep, yang cakep dikata jelek. Ngakunya pahlawan, nggak taunya pengkhianat. Yang pengkhianat sedemikian rupa pokoknya media sosial suruh ngangkat dia adalah pahlawan. Tuh zaman sekarang. Kalau pakai mata kepala kita, maaf bu, ketipu mulu kita. Minta sama Allah mata batin dibuka. Mata batin dibuka. La haula wala quwata. Lagi-lagi ilmu. Siapa di sini yang suka ngamalin suratul kahfi dibaca tiap malam Jumat? Tunjuk tangan. Siapa yang ngamalin suratul kahfi baca setiap malam Siapa coba tunjuk tangan. Nggak ada. Bahaya, padahal saya nyiapin 100.000 no di dompet. Di dalam suratul kahfi Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nggak ada juga yang lanjutin, saya baca sendirian aja. Allah subhanahu wa ta'ala pernah bilang kepada baginda Rasul, qul ya Muhammad hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Adakah ingin ku beritakan kepadamu ya Muhammad, wahai kekasihku, satu berita yang besar. Ini menyangkut tentang persoalan umatmu di akhir zaman. Aku katakan bahwa sesungguhnya ada amalan-amalan yang nanti akan dilakukan, dikerjakan oleh umatmu. Sementara amalan itu aku katakan, aku nilai amalan yang sia-sia. Amalan yang gak punya nilai di mata Allah, gak punya harga di hadapan Allah. Kaget baginda Rasul ketika itu. Ya Allah, kesian banget. Ada amalan yang sia-sia nanti ya Allah. Di belakangan nanti di akhir zaman di kehidupan umatku. Betul ya Muhammad. Dalam suratul kahfi ini. Apa gerangan penyebabnya ya Allah, kata Rasul? Allah katakan, dia punya amalan yang sia-sia karena dia beramal, dia beribadah, dia sujud kepadaku tanpa didasari dengan yang namanya keilmuan. Ilmu menjadi syarat diterimanya seseorang beribadah. Siapa yang pernah baca kitab Az-Zubad? Ibnu Ruslan punya. Siapa? Di muqaddimahnya dibilang, fakullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun tuqbal. Siapa orang yang beramal kedekak-kedekuk pagi ketemu malam, malam ketemu pagi lagi, 1 kali 24 jam. Dia ibadah terus, tapi majelis ilmu yang begitu banyak nggak disambangin atu. Dia maaf, ibadah aja, nggak mau cari ilmunya. Dia ibadah semau-maunya. Ketika Ibnu Ruslan mengatakan, tuh amalan yang dia lakukan betapapun banyaknya, gak akan pernah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mardudah, ditolak. La tuqbal, gak diterima.
La haula wala quwata, la haula wala quwata. Sering nggak Bu ngelihat ada jamaah masjid kalau untuk soal sholat 5 waktu berjamaah, masya Allah digetol nggak pernah kelewat. Tapi untuk hadir dalam majelis ilmunya, majelis taklim yang ada di masjid di musolanya dia nggak hadir. Banyak yang kayak begitu ya. Kita ngeri takutnya masuk dalam kategori itu tuh dia. Semangat untuk ibadahnya ada. Tapi untuk dia ibadah sholat, bro, ada rukun-rukun yang harus diperhatikan di setiap ibadah. Itu semuanya ada di dalam majelis sholat ada fikih sholat, puasa ada fikih puasa, zakat ente suka infak sodakoh ada juga aturan mainnya. Kalau nggak ada keilmuannya, maaf, kosong melompong tanpa nilai di mata Allah itu ibadah. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Makanya nih Bu, jamaah, alhamdulillah. Makanya ibu kalau di sini ada majelis taklim kaum ibu semuanya pokoknya harus hadir ya. Siapa ke ustazahnya yang ngajar, siapa ke ustadznya yang ngajar, iya Bu. Karena modal kita itu untuk dijadikan oleh Allah ibadah kita ibadah yang diterima. Insya. Ini ada berapa banyak nih setiap majelis taklim, majelis zikir nih. Nurul Ilmi ada berapa orang sih kira-kira? Ada 120. Ada 120. Alhamdulillah. Percaya aja saya mah. Mudah-mudahan emang ibu-ibu yang sering sensus. Ya. Yeah. Dasawisma ya, Jumantik ya. Bu, kalau bisa besok taklim Nurul Ilmi lebih daripada ini 7 kali lipatnya lagi. Bantu saudara kita agar jangan sampai dia ibadah nggak taunya dilihat di akhir kehidupannya rapotnya dipampang, nggak taunya dia sholat 5 waktu, tapi dilihat sama diri dia, oh nggak ada tuh nilainya. Kalaupun ada 4, 3 jeblok kesian karena nggak punya ilmu dalam setiap ibadahnya. La haula wala quwata. Lebih-lebih lagi umat Islam harus menjadi orang yang cerdas, Pak, Bu, Bang. Hei. Jadi umat Islam kita harus cerdas. Berapa kali kita ditipu oleh elit-elit kita punya pejabat. Awalnya dekat sama ulama kita, nggak taunya begitu udah jadi ninggalin ulama kita. Maaf nih. Tempo lalu saya ceramah Maulid ya Ustaz Rozak ya. Di mana tempo lalu? Al-Amaliyah. Al-Amaliyah. Saya sampaikan Bu. Umat Islam yang saat ini nasibnya sedang centang perinang malang melintang nggak karuan nasibnya, masya Allah, ke atas nggak berpucuk, ke bawah nggak berakar. Gambaran umat Islam khususnya di Indonesia saat ini nggak beda dengan gambaran umat Islam tempo lalu beberapa puluh dan ratus tahun yang lalu ketika ada seorang ulama dari Kalimantan Banjar pernah menuliskan satu surah. Kemana? Surat itu ditujukan kepada Masyayikh Azhar. Syekh Basyuni Imran namanya. Orang Banjar, orang Kalimantan. Syekh Basyuni Imran pernah menuliskan satu surat. Surat yang di dalamnya itu kontennya adalah pertanyaan. Dikirimnya kepada Masyayikh Azhar, Kairo, Mesir. Wahai Masyayikh Azhar, wahai Anda yang sedang duduk di atas bangku kehormatan, tolong jawab pertanyaan saya. Kata Syekh Basyuni Imran, limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddamal akharun. Kenapa umat Islam saat ini terbelakang sementara umat-umat yang lain hampir menyentuh garis finish? Kita kalah, orang yang di luar Islam hampir menang. Padahal umat Islam di Indonesia kira-kira mayoritas dan minoritas. Mayoritas kelompok besar kita, kelompok paling banyak kita umat Islam. Soal kuantitas, maaf, lagi-lagi 1000 kali maaf. Soal kualitas tik dulu. Kuantitas boleh jadi kita banyak. Soal kualitas tik dulu. La haula wala quwata. Pertanyaan Syekh Basyuni Imran, kenapa umat Islam terbelakang, terpuruk, selalu jatuh dan nggak tahu kapan bangkitnya? Sementara orang-orang di luar Islam tuh udah berlari, bukan lagi berjalan, udah berlari, mereka hampir menyentuh garis finish, selesai dia. Apa jawaban Syekh Azhar ketika itu? Jangan pusing, jangan terlalu kaget, wahai saudaraku yang ada di Indonesia. Hei Basyuni Imran,
Jawabannya adalah li'annal islama mahjubun bil muslimin. Terpuruknya umat Islam di negeri kita tercinta ini dikarenakan memang umat Islam itu sendiri yang enggak memahami tentang ajaran agama Islam secara baik dan benar. Bahasa ringkesnya umat Islam banyak, tapi untuk duduk di dalam majelis ilmu dengerin dan pakai omongan ulamanya enggak. Makanya umat Islam saat ini kondisinya terlunta-lunta. Maaf deh, lagi-lagi maaf. Berkali-kali kita simbol-simbol ajaran agama Islam selalu direndahin. Quran tempo lalu alhamdulillah kita gelontorkan gerakan-gerakan massal kita. Ketika tempo lalu surah Al-Maidah ayat berapa ya, masih ingat nggak? 51 dulu. Direndahin, diinjak-injak, dibilang apa? Bohong tuh Al-Quran Maidah 51. Siapa dulu yang bilang? Siapa dulu yang bilang? Belum lama kalimat tauhid dengan sengaja dan juga dipampang, dibakar kalimat tauhid, kalimat la ilaha. Mana umat Islam? Mana orang Menteng Dalam, mana orang Kampung Melayu, orang Jakarta, seluruhnya dari Nusa Tenggara gitu dong. Aceh sampai Papua, Sabang sampai Merauke, mana dia? Gambaran bahwa beraninya orang-orang yang minoritas memberikan satu serangan kepada kita kelompok-kelompok besar. Kalau kita orang-orang yang cerdas nggak bakalan mungkin mereka tuh melakukan hal yang demikian, betul? Ini coba, makanya saya harapkan nih yang pemuda-pemuda, termasuk saya, gue juga masih muda bro. Masih muda. Coba kisaran berapa ya saya punya umur? Kalau ada receh beneran ya, yang dilempar recehnya. Alhamdulillah. Berapa ya usia bang? 20. Antum berapa? 24. Ani di atas 10 tahun dia. Ani 34. Doain mudah-mudahan sehat selalu. Doain juga Abuya Kiai. Mudah-mudahan saya dapat anak laki. Saya punya 2 anak perempuan, jadi masih ganteng sendiri. Saya selalu bilang bu, di mana-mana saya ngomong, alhamdulillah saya ini adalah laki-laki yang saya rasa laki paling perkasa di dunia. Kenapa? Tiap malam saya tidur langsung 3 perempuan. Alhamdulillah. 2 perempuan anak, 1 hari bini perempuan. Ngaco nih yang di depan. La haula wala quwata. Ayo deh bangkit umat Islam, persiapkan generasi-generasi muda kita yang cerdas, yang jenius, yang gak bakalan ketipu lagi di masa mendatang. Sebab jujur aja perjuangan kita saat ini halangan rintangan berat bu, lagi-lagi berat. Tadi Quran, kemarin kalimat tauhid, ulama kita atu dimasukin jeruji besi. Apa sebabnya? Bodoh kita umat Islam, titik, udah. Mau nggak mau, terima nggak terima, umat Islam saat ini masih di bawah kualitas yang seharusnya. La haula wala quwata. Belum lagi nih hati-hati para pemuda nih. Yang udah mengenyam pendidikan perkuliahan. Ada satu Permendikbud yang diduga di dalamnya ada konteks, ada butiran yang melegalkan dan mensahkan apa? Perzinahan atau seks bebas di lingkungan kampus. Permendikbud nomor 30 2021 pasal 5 dari poin A sampai poin U. Ada beberapa poin yang di situ diduga melegalkan dan mensahkan seks bebas. Awas hati-hati. Kita yang jadi orang tua kudunya khawatir bahkan takut. Jangan hari-hari kita selalu senyum kegiatannya, matiin TV, besok lagi nonton TV. Hari-hari kita sinetron aja. Sekarang juga emak-emak nggak mau kalah canggihnya sama yang muda-muda, main gadget aja. Hari-harinya pokoknya HP ada. Enggak ya? Insya. Ibu-ibu nih kadang-kadang nih kesandung di jalan pakai pembaruan status di WA. Aduh kesandung nih. Ya ilaha illallah.
HP semuanya jangan curahin ke pembaruan status WhatsApp, gelar sejadah, buka ledeng, ambil wudhu, tahajud, ngomong deh, ngadu sama Allah, belak-belakan langsung sama Allah, dari hati ke Allah. Ditaruh di Facebook, taruh di media sosial, sibuk banget Allah pengen baca pembaruan status kita. La haula wala quwata. Ayo dong, gaya hidup kita harus berkualitas nih umat Islam. Songsong kemenangan, kejayaan untuk di masa mendatang. Berikan contoh untuk anak-anak kita. Insya. Secara singkat saya katakan, haruslah kita, hidup kita senantiasa diselimuti dengan keilmuan. Titik. Dengan ilmu kita akan menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Dengan ilmu selamat dunia akhirat kita. Insya. Atau indikasi orang yang mendapatkan hasanah di dunia. Ustadz MC, berapa durasi waktu yang tersedia untuk saya? Biasanya jam berapa ya kita bubar, Bu? 9:30. Oh, berarti tinggal 10 menit lagi itu. Lu 11 aja. Ini hari gue 5 kegiatan, tahu nggak? Pagi subuh ada di Buaran. Jam 8:30 ada di Tegal Parang. Siangnya di rumah Pak Menteri. Tadi sebelum datang kemari Misbahul Amal dulu di Jalan Menteng Wadas. Malamnya di sini. Alhamdulillah. Jadi 10 menit lagi aja ya guru, nggak apa-apa ya. Lu bilang jam 11 katanya. Lah enak tinggal denger lagu yang duak-duakan. La haula wala quwata. Yang kedua indikasinya agar kita dapat hasanah dunia, yaitu adalah ibadah, karena modalnya udah dapat tuh ilmu. Sayang dong kalau udah dapat ilmu masa iya kita nggak ibadah. Modalnya ada. Kayak orang pengen banget shopping kayak orang-orang tuh katanya. Kayak tetangga gue dikit-dikit dia ke mall, dia ke Ambas, dia ke Kokas. Gue pengen shopping tapi yang nggak ada adalah dokunya. Doku yang nggak punya. Sama kayak kita ngebet banget pengen ibadah ya, tapi gimana ya, ilmunya belum ada. Kejar dulu ilmunya. Mau shopping banyak-banyak, cari dulu duitnya udah ada, akhirnya nggak mau shopping juga kan. Saya ilmunya udah dapet, akhirnya nggak mau ibadah. Makanya indikasi yang kedua tanda orang mendapatkan hasanah dunia itu adalah ibadah. Kayak sekarang nih kita nih, masya Allah, duduk di dalam majelis ilmu. Romannya Bu, romannya kayaknya duduk begini dengerin orang ceramah, ulama kita nyampain buah dan butiran mutiara dari Al-Quran hadis, kayaknya ya bersahaja banget ya. Cuma duduk begini kayaknya bersahaja banget. Di dunia ingat, kita rasain begini di dunia. Lain urusan nanti ketika negeri akhirat, bakalan takjub kita, kaget sekaget-kagetnya. Apa nih kenikmatan? Apa nih kenikmatan? Dari mana nih kenikmatan datang? Asalnya dari mana nih? Gak taunya saban minggu gue duduk dalam majlis Nurul Ilmi. Ini toh balasan dari Allah. Belum cerita surga. Lebih awal alam barzah. Alam barzah dua warnanya, immal adab wa imman ni'mah. Kalau nggak nikmat ya azab. Duduk dalam majelis ilmu cuma sesaat dibilangnya dalam kitab Tanqih tuh. Sesaat aja kita duduk di dalam majelis ilmu, nggak berjam-jam. 15 menit, rubu' sa'ah, nisfu sa'ah, setengah jam kita duduk dalam majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairum min alfi rakaat tatawwuan ay masdunatan. Lebih baik daripada kita mendirikan sholat sunnah 1000 rakaat duduk di dalam majelis ilmu cuma sesaat doang. Indikasinya adalah ilmu lebih daripada segala sesuatunya. Betul? Bu, ada nggak tadi yang sholat duha hari ini sampai 1000 rakaat, ada nggak? Yang ngomong juga nggak. Bener-bener. Yang ngomong nggak sampai rakaatnya ribuan sholat duha, nggak pernah. Tapi kalau kita udah duduk di sini, nilai keutamaannya melebihi daripada 1000 rakaat sholat sunnah. La haula wala quwata. Antu jamaahnya, belum lagi orang-orang yang ada di pimpinan-pimpinannya. Siapa dia? Para perintis-perintis nih majelis ilmu, majelis zikir Nurul Ilminya. Tuh guru kita Abuya. La haula wala quwata. La haula wala quwata.
nggak ada cara, nggak ada jalan selain banyakin ibadah di fitnah akhir zaman saat ini. Titik. Ibadah banyak-banyak. Badiru bil a'mali fitanan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaqita'im minal laili muzlimah. Bersegeralah kalian untuk melakukan banyak ibadah pendekatan diri kepada Allah, sujud bersimpuh di hadapan Allah. Apapun ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah-sunnah, ibadahnya adalah hablum minallah ataupun hablum minan nas. Banyakin ibadah, berbuat baik kepada seluruh orang. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fitnah akhir zaman saat ini berasa banget sama kita. Bo, Dajjal dikit lagi turun. Dajjal dikit lagi tuh. Makanya lu jangan banyak main. Gadget mulu, nontonnya YouTube mulu. Bo, jagain anak kita Iqra tiap habis maghrib. Kalau enggak di warnet. Di rumah digesu sama kita. Dia akhirnya ke warnet yang serangnya. Di warnet juga pulang akhirnya diselebot sama bapaknya. Akhirnya dia ke masjid. Masjid dia bercanda, dia main-main lari-larian. DKM ngomelin sampai dijewer. Kata itu anak kecil, kemana gue pengen lari ya. Bingung juga, emang kesian juga. Makanya jangan banyak mah. Kokoa kunci tia semida. Tuh, yang bapak sih pada nggak tahu nih, yang anak-anak pada tahu. Kokoa kunci tia semida. Bergerak dikit, tembak loh. Awas, hati-hati. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Ibadah banyak-banyak tuh. Ibadah banyak bang. Dulu baginda Rasul 5 menit lagi. Rasul ngumpulin semua jajaran keluarga Nabi. Istri dipanggil, anak hadir. Bahkan Hasan Husain yang ketika itu masih kecil dipangku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu tujuannya, Rasul ingin menyampaikan wejangan dan nasihat. Bahasa kita orang sekarang, orang tua lagi kepengen ngomelin anaknya. Orang tua boleh nggak ngomelin anaknya? Wajib. Kita jadi anak, kalau orang tua lagi ngomel, nikmatin, dengerin. Sebab nanti kalau dia udah nggak ada, lu bakalan rindu dengan omelan orang tua lu. Demi Allah, jujur nih dalam hati saya ngomong. Kalau udah nggak ada, rindunya masya Allah. Iya. Biasanya pagi jam segini kalau gue bangun pagi, bangun kesiangan, babe udah nyap-nyap nih. Sekarang babe udah nggak ada. Udah nggak ada lagi yang nyap-nyap pagi-pagi. Bakalan rindu. Dulu hal yang paling kita benci. Berubah nanti tuh keadaan. Berbalik tuh nanti kondisinya. La haula wala quwata. Begitu dipanggil, di absen satu-satu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu terkumpul seluruhnya, Nabi ingin menyampaikan wejangan dan nasihat. Apa wejangan dan nasihat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para keluarganya? Nabi bilang begini: Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istriku sayang. Fatimah belahan jiwaku, Hasan Husain generasi pelanjutku, ketahuilah siapa orang yang suka, yang demen, yang kepengen berjumpa dengan Allah, Allah pun pengen cepet-cepet berjumpa dengan orang tersebut. Kebalikannya, kalau ada di antara kalian yang gak sudi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun enggan, buang muka Allah berjumpa dengan orang tersebut. Keadaannya sunyi senyap. Keadaan sunyi senyap itu dipecahkan dengan suara mungil dan lirihnya Aisyah. Interupsi tunjuk tangan Aisyah. Mohon izin, mohon ambil waktu wahai Rasul kakanda sayang. Ya Aisyah, silahkan. Saya ingin bertanya. Apa gerangan pertanyaanmu? Kulluna nakrahul maut. Tadi engkau katakan bahwa orang yang pengen bertemu dengan engkau, bertemu dengan Allah, Allah pasti juga kepengen bertemu dengan orang tersebut. Tapi kalau misalkan ada orang yang nggak mau, nggak sudi bertemu dengan Allah, Allah pun nggak sudi. Kulluna nakrahul maut. Sementara kita adalah manusia yang punya naluri nggak kepengen buruk-buruk Manusia tuh benci akan yang namanya kematian.
Masih ingat nggak dulu PPKM level 4? Masjid dikit-dikit bukan Allahu Akbar bunyi speaker. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita udah nunggu tuh. Nah siapa ini? Tetanggaku yang mana? Tiap ganggong semuanya bukan janur kuning, bendera kuning. Yang udah tua-tua tambah spot jantung dia dak dik duk kapan giliran gue nentar nih diomongin. Tuh, bukan yang tua doang kan kemarin tuh. Lagi banyak-banyaknya jatuh korban tuh. Bu, iya. Yeah. Berapa banyak? Satu RT bisa 11 orang, coba bayangin. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Aisyah bilang kulluna nakrahul maut. Kami ini adalah manusia yang benci akan kematian. Langsung diselak oleh Nabi, bukan begitu wahai istriku sayang. Aisyah menerjemahkan perkumpulan dan perjumpaan seorang makhluk dengan sang Khalik Allah Subhanahu wa taala ansih soal kematian. Nabi bilang enggak begitu. Coba inti baca suratul Kahfi ayat yang 110 ayat terakhir tuh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Robnya, Tuhannya, maka hendaklah dia ambil satu kesempatan untuk dia sujud kepada Allah, beramal soleh kepada Allah. Maka disitulah perjumpaan seseorang kepada Allah Subhanahu. Banyakin ibadah, banyakin ngomel kepada anak. Yang anak juga harus ikhlas ridho diomelin sama orang tua kita ya bang. Bener nggak bang? Janji ya. Insya. Sebab ada seorang istri dari seorang nabi masuk ke dalam neraka. Istri dari seorang nabi. Nabinya dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, tapi istrinya nggak ada jaminan. Ini pula yang dimaksudkan oleh Nabi. Nabi kumpulin keluarganya sambil juga kasih wejangan dan nasihat, kasih petuah kepada jajaran keluarganya. Betul wahai Aisyah, engkau adalah istriku, engkau pujaan hatiku. Fatimah, engkau belahan jiwaku. Sulbiku itu ada di dalam tubuhmu. Hasan Hussein, kau generasi pelanjutku. Tapi maaf, soal surga atau neraka itu tergantung bagaimana amalanmu. Secara nggak langsung Nabi bilang begitu. Bu, ada dua istri Nabi yang distempel oleh Allah masuk ke dalam petaka api neraka bareng-bareng orang kafir. Istrinya siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Dua-duanya dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11, 12, 13 diceritakan di situ. Istri dari seorang nabi masuk ke dalam neraka. Tunjuk tangan siapa suami kita yang nabi? Ya RW aja enggak. Jadi istri lurah aja kita enggak. Ya. Anda bapak RW? Bukan. Bapak ente RW? Bukan. Enggak ada jaminan istri bisa masuk ke dalam surga. Enggak ada jaminan seseorang bisa masuk ke dalam surga kalau babenya nabi enggak ada. La haula wala quwata. Makanya satu komponen keseluruhan dalam rumah tangga, suami soleh, istri solehah, anak insya Allah solehin dan soleh. Saat ini bapaknya masuk ke dalam masjid, besok ibu harus masuk ke dalam masjid. Kalau ibu udah masuk ke dalam masjid, bapaknya udah ada di masjid, anak-anak bakalan ikut ngebuntut. Kan orang tua bagaikan tongkat, anak-anak bagaikan bayangannya. Mana ada bayangan yang mengkhianati tongkatnya? Nggak ada. Tongkatnya lempeng lurus, bayangan pasti ikut lempeng lurus. Makanya kita yang jadi orang tua berikan proyek percontohan yang baik lebih awal. Insya, ayo deh pokoknya semuanya masuk ke dalam masjid deh, musola, ramein majlis ilmu. Insya. Karena dulu Zainuddin MZ almarhum al-Maghfur lah, dai sejuta umat pernah menyampaikan, masjid itu di zaman sekarang sama persis posisinya seperti bahteranya Nuh di zamannya tempo lalu. Yang masuk ke dalam bahtera Nuh selamat, masuk ke dalam masjid insya Allah selamat. Laki bini masuk ke dalam masjid, anaknya masuk ke dalam masjid. Insya mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang yang sukses, berhasil, jaya dan menang di dunia. Insya Allah kemenangan itu pula kita raih di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Doain kita punya ulama-ulama lokal kita, ulama kampung kita di sini, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, Allah pelihara. Saya dari dulu sebelum ada penangkapan
para ulama-ulama aktivis-aktivis muslim, saya selalu mengatakan yang muda-muda kalau emang tiap hari ente sulit untuk tidur, begadang mulu, begadang yang sambil mantau rumah para ustadz, mantau sambil rumah-rumah ulama kita. Kalau yang suka begadang, yang sulit tidur malam-malam, biar ada manfaatnya, begadangin, jagain, rawat kondisi pelataran rumah daripada ulama atau guru-guru kita. Siap nggak kira-kira? Siap nggak? Nilai pahalanya gede. Nilai pahalanya gede. Biar jangan sampai ada ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita subuhnya langsung pada dicomot-comotin. Malam 2:30 dijemput paksa. La haula wala quwata. Saya titip-titip Abu ya, Kiai Haji Dr. Randes Muhammad Yasin Rashid. Dijagain Ibu. Insya dan juga seluruh ustadz-ustadz yang ada di sini, Ustadz Razak begitu juga. Kita berdoa mudah-mudahan Allah husnul khotimahkan kita. Allah berikan kepada kita rizki yang begitu banyak, yang halal, yang berkah, yang manfaat. Anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Iqbal Haki Tamam dari Kampung Melayu. Mang kalau ngomong orang Betawi susah. Biarpun ada remnya nggak pakem, paham. Salim mulu lu dari tadi. Remnya nggak pakem, jadi asalnya begitu aja deh. Mohon maaf, bukain pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ucap dan sikap saya ada yang kurang berkenan di hati para jamaah. Ini yang dapat saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minta waktu sejenak untuk baca suratul Fatihah untuk anak saya yang lagi sakit. Baca suratul Fatihah mudah-mudahan untuk Ananda Zalfa Ufaira binti Muhammad Iqbal Haki Tamam bin Kiai Muhammad Rushdi Ali. Allah ya syafi ya syafi ya syafi ya syafi anta syafi anta syafi anta syafi la shifaa illa shifaa'u. Ishfi marda binti ishfi marda binti ishfi marda binti Zalfa Ufaira binti Muhammad Iqbal Haki Tamam. Ishfiha ya Allah shifaan ajilan wa la yughadiru saqman wa la alaman zahiran wa batinan bijahi sayyidina Muhammad waladi adnan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas bantuan doanya. Kembali saya tutup lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.